Halo, halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky gitu. Bung Rocky, ini saya kira ada semacam apa ya? Ini saya kira usulan atau sebenarnya ini juga bagian dari cara dari timnya Ganjar untuk memotong kecurangan-kecurangan dari Jokowi memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk memenangkan Prabowo Gibran lah. Jadi mereka mengusulkan agar bansos itu sementara ditunda sampai akhir Pilpres karena kita tahu bahwa bansos harusnya berakhir pada bulan Maret dan tapi kemudian diperpanjang pada bulan Juni. Ini saya kira bagian dari antisipasi kalau sampai pemilu dua putaran kan gitu. Saya kira sebenarnya ini gagasan menarik tapi itu bisa jadi bumerang juga sih buat TPN Ganjar ini kan. Ya itu konyol itu. Kan mestinya Ganjar itu bikin counter campaign bahwa bantuan bansos ini adalah proyek dari PDIP melalui menterinya kan Menteri sebetulnya kan. Sosialnya ya 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 ya. itu klaim aja. Kalau dilarang justru marah lah Bang Cili. Oh itu yang mereka tunggu-tunggu kok. Mm, Walaupun itu sebetulnya pembohongan sebetulnya. mm, Tetapi udah terjadi semacam pragmatisme dalam politik. Nunggu amplop mm. bergerumpul di pusat-pusat pembagian bansos segala macam. Tetapi kalau misalnya kita, jadi ini menunjukkan bahwa kendati menterinya masih dari PDIP, tetapi aparatnya itu udah dikuasai Jokowi. Kan Betul. menterinya nggak bisa klaim lagi kalau aparat mungkin kalangan dirjen sampai dinas-dinas itu udah diperintahkan untuk sebut itu bahwa bansos dari Gibran. Kan sialnya begitu kan. Udah Jadi dialihkan, Bung. Udah dialihkan bukan di Kemensos lagi kalau nggak salah ketahanan pangan atau bahan ketahanan pangan yang membagikan ya, bansosnya itu. ya itu masalahnya kan. Ya Jadi ya. PDIP kesel karena infrastruktur penyaluran bansos yang tadinya dikuasai PDIP udah berpindah. Kan itu masalahnya kan. Bayangin misalnya kalau dia masih dikuasai PDIP, PDIP juga senang lah itu dapat itu kan. Jadi kita mau lihat bagaimana kecerdikan itu harus dimanfaatkan oleh PDIP itu. Jadi bansos itu apapun, toh rakyat nggak ngerti dari mana. Klaim aja kan bahwa itu adalah rencana PDIP sebetulnya yang dibajak oleh Jokowi. Tapi udah nggak apa-apa dibajak, tapi itu untuk kepentingan rakyat mengcili yang adalah kader-kader PDIP kan begitu aja Hmm. manipulasinya kan nggak mungkin membuktikan di bawah bahwa bansos itu dipakai oleh Jokowi dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Gibran. Pasti itu dimanfaatkan untuk kepentingan Gibran. Saya membayangkan misalnya goodie bag-nya itu tulisannya bantuan presiden itu, tapi kemudian ada gambar kecil di situ itu anak presiden, kan itu dasarnya kan. Jadi kita nggak bisa bedain lagi itu bansos sebagai bantuan presiden dan bansos sebagai peralatan anak presiden. Ya, 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 ya. Nah, ini menarik saya kira ya. Mesti hati-hati karena buat rakyat pemilih apalagi kelas bawah yang jumlahnya saya lupa jutaan itu dan kalau dikonversi memang besar sekali di pemilih apa yang orang yang mendapat bansos ini. Dan kalau kemudian ini yang dihentikan, ya betul seperti Anda bilang marah. Tetapi memang ini menjelaskan posisi dari PDIP yang sekarang ini dilematis gitu ya karena peralatan-peralatan yang selama ini mereka nikmati kemudian satu-satu dipreteli oleh Presiden Jokowi gitu. Dari awal kita duga itu akan berlangsung. Jadi rumus kita, begitu Jokowi berselisih dengan Megawati, yang dulu orang Hmm. anggap ini main-mainan doang, enggak, ini serius tuh. Maka Jokowi perintahkan dua hal. Pertama, oligarki stop kucurin uang ke PDIP, selesai. Yang kedua, negara stop memanfaatkan fasilitas yang tadinya dipegang oleh PDIP, yaitu Departemen Sosial. Kan itu kesel banget kan. Dan itu Hmm. terasa betul langsung kering pundi-pundi PDIP kan. Jadi PDIP mesti lakukan counter attack itu dengan cara yang juga canggih, bukan dengan melarang itu juga nggak ada gunanya kan. Walaupun PDIP melarang nggak mungkin dia bisa larang kalau fasilitas itu dipindahin dari PDIP ke lembaga yang lain kok bagaimana cara dia larang itu kan. Dan Hmm. itu sebetulnya konyolnya PDIP nggak punya siasat dalam berpolitik gitu. Dia punya strategi tapi taktiknya dikalahkan oleh Jokowi. Ya, 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 oke. Nah, tapi kita saya kira berkaitan itu nanti biar urusan lah strateginya PDIP, itu urusannya PDIP. Tapi yang kita fokus tentu saja tetap melihat bahwa ya sejak awal kan dia sudah menyatakan bahwa Jokowi itu akan menggunakan semua instruktur kekuasaan itu baik sumber daya politik maupun ekonomi di pemerintahan untuk menangkan Prabowo Gibran begitu ya. Selain tadi itu soal bansos, ini kan juga kita lihat kemarin kita bahas soal adanya kepala-kepala desa yang login ke Projo, kemudian kemarin juga PAPDESI itu perkumpulan perangkat desa itu diundang. Ternyata kemarin Presiden Jokowi itu juga mengundang sedulur mebel dan kayu kalau nggak salah itu dulu tim sesnya Pak Pak Jokowi diundang. Jadi saya kira nanti memang ini sebenarnya kantor TKN itu tidak yang real di sana, bukan yang di Jalan Brawijaya itu gitu. Itu poin kita dari awal di situ dan sebelum pisah ranjang, sorry jangan pasti pisah ranjang, Hmm. pisah meja antara Megawati dan Jokowi, kan Jokowi pernah bilang saya akan cawe-cawe dalam politik dan PDIP senang betul itu jauh sebelum Hmm. Gibran ditetapkan. Karena sekarang PDIP yang harus cuci piring sebetulnya, dia siapkan makan malam tetapi makan malamnya diambil oleh Prabowo, dia PDIP bagian cuci piring kan. Dan itu inti dari perpolitikan PDIP yang gagal mengantisipasi apa akibatnya kalau Jokowi bermusuhan dengan Mega dan Mega masih berharap bahwa Jokowi sadar buat pulang ke rumah PDIP kan. Jadi dasar-dasar itu yang kita anggap
kalau nggak ada perang total antara Jokowi dan Megawati, dan itu dibuktikan di dalam ucapan-ucapan Ganjar, maka rakyat tetap menganggap bahwa Ganjar itu adalah pilihan Jokowi juga. Karena itu apa yang diperintahkan Jokowi, ya rakyat ikut aja. Dan rakyat mungkin merasa ya itu serapnya adalah Ganjar, tapi intinya adalah Prabowo. Kan begitu dasarnya kan. Nah, distingsi ini yang mesti diluruskan tuh. Yang bicara baru beberapa tokoh PDIP yang memang vokal, tetapi bukan bagian dari strategi Ibu Mega kan. Jadi perang antara Mega dan Jokowi itu mesti dideklarasikan tuh. Kami sedang berperang tuh. Ius in bellonya, bahasa Latinnya begitu, harus diucapkan tuh. Ini adalah hukum perang, dan itu yang akan menjadikan PDIP dihargai lagi kembali itu. Bukan sekedar kirim-kirim sinyal, itu nggak benar, memang nggak benar memanfaatkan bansos itu, tetapi itu berbalik menjadi beban PDIP nanti, terutama Wong Cili. Ini ngapain sih kita dapat bansos tapi justru PDIP yang halang itu. Ya, ya, ya. Nah ini saya kira apa ya, orang dengan cara berpikir begitu orang menyatakan bahwa ya berat melawan pasangan Prabowo Gibran ini kalau semua instruktur digunakan. Tetapi sebenarnya kita melihat belakangan ini kan tanda-tanda perubahan itu ya. Ini kalau ngomong perubahan kita berarti jangan dianggap bagian tim ses dulu ya. Ini mesti diklarifikasi ya. Tapi tentu saja kalau kita ngomong mengganti rezim itu ya kita pasti bicara perubahan gitu. Tanda-tandanya saya kira semakin kuat loh Bung Rocky kalau kita lihat di kalangan generasi Z, generasi milenial. Harusnya juga cukup kuat gitu. Di beberapa level bawah di beberapa daerah juga terjadi hal semacam itu. Oke, kita bertanding atau berebut istilah narasi perubahan yang selama ini dipegang oleh Anies Baswedan dan Caimin itu. Tetapi PDIP bisa ambil alih juga narasi itu. Kalau PDIP mau bertanding habis-habisan dengan Jokowi kan kalau Anies bertanding dengan Jokowi ya karena Anies dihalangi oleh Jokowi. Tetapi kalau Megawati bertanding dengan Jokowi, ini soal ideologi. Kalau Anies cuma soal kepentingan aja, ini soal ideologi itu. Jadi mestinya pertandingan itu transparan tuh. Supaya tadi kita pastikan bahwa PDIP justru mengambil alih isu perubahan yang selama ini dipakai Anies kan. Jadi perubahannya apa? Ya anti Jokowi itu perubahan namanya tuh. Dan itu yang mungkin dengan bagus dimulai dengan tadi Mahfud harus dengan sengaja mengatakan, ya kalau perubahan saya masih ada di dalam, itu bukan perubahan, maka saya keluar dari situ. Nah itu juga memancing, kalau Ganjar bilang begitu, bahwa demi perubahan maka Pak Mahfud besok akan mengundurkan diri dari kabinet. Itu headline-nya gila-gilaan tuh. Jadi dia bisa tinggalkan juga narasi perubahan yang selama ini dimonopoli oleh Caimin dan Anies Baswedan kan. Jadi itu yang namanya kecerdasan berpolitik tuh. Dengan mengucapkan besok akan ada konferensi pers, Pak Mahfud sudah memutuskan untuk keluar dari kabinet. Wow, itu gila itu limpahkan air bah baru buat politik Indonesia, dan PDIP akan mendapat keuntungan dari air bah politik baru itu. Ya, tapi saya kira apa ya yang dipertahankan oleh Pak Mahfud MD, karena ini kan sebenarnya pemerintahan juga tinggal beberapa bulan lagi begitu ya, Bung Rocky, nggak sampai 1 tahun, dan dipastikan pemerintahan juga tidak akan efektif lagi gitu. Kalau toh dapat fasilitas kan kita tahu Kementerian Polhukam itu kementerian tanpa portofolio gitu ya. Sebenarnya tidak seperti Kemenhan. Kalau Kemenhan masih banyak yang bisa dikapitalisasi. Tapi kalau Kementerian Menko Polhukam kan nggak bisa, Bung Rocky. Itu yang saya bingung nih, teman saya ini Menko Polhukam itu, dia nggak punya kapasitas untuk menggerakkan menteri-menteri teknis tuh. Dan dia sebetulnya harusnya fokus untuk mengatakan sinyal baru tentang perubahan kan. Kan yang bisa mengucapkan itu adalah Mahfud. Jadi kalau Mahfud ambil sudut pandang bahwa dia ingin jadi game changer, lalu dia katakan bahwa saya Mahfud MD mengerti bahwa walaupun saya diminta oleh Pak Jokowi atau diizinkan untuk tidak mundur, tetapi demi etika publik, demi etika politik saya harus mundur. Itu juga akan teguran bagus buat lawan-lawan politik Mahfud yang selama ini mempersoalkan kenapa Mahfud tidak pernah frontal untuk mengulas kebijakan buruk dari rejim Jokowi itu, karena dia ada di dalam kan. Jadi poin-poin ini yang mestinya batas airnya mesti jelas itu. Dan kalau batas air itu jelas, orang akan anggap bahwa oke, PDIP pulih marwahnya, dan karena bahkan Mahfud MD sadar bahwa dia tidak boleh main dua di situ tuh. Karena orang akan curiga bahwa Mahfud sebetulnya adalah proksi Jokowi di PDIP, sama seperti Amin adalah proksi Jokowi di Nasdem misalnya. Kan itu yang mesti kita curigai. Nah bedanya, Caimin punya partai dan dia bisa manfaatkan kekuatan partai itu untuk deal dengan Jokowi. Nah Mahfud kekuatannya nggak ada. Kan dia kayak layangan putus yang sekarang lagi nyangkut di kandang banteng. Ya. Tetapi kan saya kira apa sih yang perlu dicari lagi Pak Mahfud, kan dia juga pengalamannya cukup panjang lah di pemerintahan, dan memang levelnya baru level ketua lembaga tinggi negara atau menteri begitu. Dia sekarang mengincar posisi wapres. Tapi saya kira sebenarnya capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Pak Mahfud itu sudah luar biasa gitu ya. Jadi kalau dia berani berkorban sedikit saja, itu untuk dia akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi seperti diharapkan sekarang ini gitu. Jadi Mahfud mesti bilang, saya menginginkan kabinet, seluruh kabinet itu demisioner aja tuh, karena banyak menteri yang ikut politik kan, seluruh ketua partai ikut berpolitik di situ kan. Ini simbol besar untuk dapat tambahan limpahan suara pada PDIP kan. Karena tetap Mahfud dianggap itu sebagian kakinya sebetulnya masih ada di masyarakat sipil. Kalau itu dia ucapkan, itu potensial dia untuk jadi presiden 2029, karena dia tanam dari sekarang tuh, bahwa dia itu bisa membedakan antara penugasan Jokowi dan naluri dia sebagai seorang demokrat, bahwa ini nggak benar.
aturan-aturan yang dibuat oleh Pak Jokowi. Karena itu saya sebagai menteri yang akan memberi pelajaran pada menteri-menteri yang lain. Nah, Erlangga akan ikut pasti mungkin, atau Cak Imin juga akan ikut, mungkin Sri Mulyani juga akan merasa iya ya, ini udah saatnya saya juga ikut mulai mempersiapkan mengundurkan diri. Karena itu saya nggak boleh bikin lagi kebijakan-kebijakan yang bisa membuat beban hutang kita makin besar. Karena sinyal itu akan dieksploitasi oleh pers tuh. Saya mungkin akan kasih komentar panjang kalau Mahfud mengundurkan diri, saya akan bela dia habis-habisan dan saya akan dorong dia untuk tiba pada semacam keyakinan bahwa dia bisa jadi pemimpin ke depan. Saya akan bela dia, tetapi masalahnya Mahfud nggak pernah dengar Rocky Gerung. Ya, kenapa sekarang yang kita dorong-dorong adalah Pak Mahfud, Ibu Mega dan sebagainya itu karena kalau berharap Pak Jokowi kemudian paham soal etika gitu, atau sebenarnya paham tapi dia mau melakukan itu, kan itu jauh panggang dari api ya, Bung Rocky ya. Saya kira nggak perlu berharap apapun lagi terhadap Pak Jokowi kan. Ya memang itu, dan bahkan wakil presiden ngomong tuh nggak ada gunanya juga, karena ya siapa tuh Maruf Amin itu kan birokratisan aja tuh. Lain kalau Mahfud yang ngomong, dia udah calon wakil presiden dan itu akan didengar sebetulnya tuh. Dan jadi poin kita selalu nggak mampu ini orang-orang ini untuk berpikir taktis itu, karena kecemasan mereka lebih banyak daripada keberanian mereka untuk jadi game changer kan. Jadi sayang betul Ganjar maupun Mahfud itu akan tetap jadi mediocre kalau nggak mau berselisih, bertengkar atau bermusuhan dengan Jokowi kan. Kita mesti pakai istilah itu bahwa Jokowi adalah musuh ideologi dari Ganjar dan Mahfud sebetulnya tuh dalam banyak hal tuh. Apalagi kalau kita ingatkan bahwa Mahfud itu mengerti bagaimana proses pembusukan di istana itu diakibatkan oleh cawe-cawe Jokowi dengan Paman Usman kan itu. Kan itu mesti diulang-ulang oleh Mahfud supaya dia dapat limpahan suara dari masyarakat sipil kan. Tapi saya usulkan supaya Pak Mahfud jangan ikuti saran saya. Jadi sebenarnya rekomendasinya clear ya Bung Rocky. Nggak perlu sampai cari-cari yang bisa bikin gara-gara kali, seperti menghentikan bansos dan sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh PDIP dan Pak Mahfud dalam satu paket itu ya. Kita berhadapan dengan Pak Jokowi dan langsung melejit dijamin gitu ya. Itu yang kita udah hitung. Cuman ya mungkin gengsi mereka kalau ikut saran dari FNN kan. Nanti dianggap tim suksesnya ada di FNN. Padahal sebetulnya ini demi tertib etika publik kan. Itu dasarnya kan. Jadi melarang bansos itu juga nggak ada gunanya tuh. Satu-satunya yang berguna adalah bikin perbedaan ideal dengan Jokowi. Kalau value yang berseberangan dengan Jokowi, maka soal-soal yang lain itu akan ikut. Jadi poin-poin ini yang setiap hari kita ucapkan, tapi tiap hari juga orang ragu. Nah, kalau dia ragu itu artinya Mahfud MD maupun Ganjar itu bukan potensial jadi leader, dia tetap dalam status dealer. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Yes, selamat hari pekan ya.